Halo semuanya, selamat datang kembali di Monster ID. Nah, hari ini kita akan nge-recap film yang sebagian dari kalian mungkin pernah meminta untuk gua bikinin alur ceritanya. Filmnya adalah Tarbosaurus The Mighty Saver. Ini adalah film dokumenter yang muncul pada tahun 2012. Film ini dianggap sebagai prequel dari dua film Dino King, yaitu Speechless the Tarbosaurus dan juga Journey to the Fire Mountain. Dianggap sebagai prequel karena kedua film yang disebutkan tadi sama-sama memiliki karakter Tarbosaurus sebagai karakter utama. Film dokumenter ini kalau gua nggak salah ya, hadir dalam dua bagian. Yang pertama itu tentang tahap awal kehidupan si karakter utama yang bernama Patch pada saat dia masih kecil dan juga beranjak dewasa. Dan yang kedua tentang tahap dewasa dan juga kematiannya. So inilah dia alur cerita film Tarbosaurus terkuat yang pernah ada. The world needs him. Oke, 80 juta tahun yang lalu, tepatnya di semenanjung Korea, yang pada saat itu Jepang, Korea, dan bahkan Cina masih menjadi satu benua yang besar. Dinosaurus tumbuh subur dengan beragam habitat alami yang juga tumbuh menjadi satu kesatuan. Dari semua dinosaurus yang ada salah satu jenis predator yang dikenal sebagai Tarbosaurus, dan dia bernama Patch. Kita panggil dia Paki aja ya. Paki masih berumur 2 bulan. Selain itu, Paki ini sangat lucu dan mempunyai rasa ingin tahu yang amat besar, alias kepo yang teramat sangat. Meskipun Paki adalah salah satu karnivora yang paling ganas, dia tetap masih kecil. Yang ada di pikirannya hanyalah bermain. Waktu bermainnya terkadang mengganggu para penghuni hutan yang lainnya, termasuk Microraptor. Hewan herbivora ini seringkali terbangun dari tidurnya, karena si Paki ini rusuh kalau lagi bermain. Sementara itu di tempat lain, ibunya Paki terlihat akan melakukan perburuan terhadap beberapa Protoceratops. Sang induk Tarbosaurus ini berhasil membunuh satu dari dua Protoceratops dan mengeluarkan raungan yang sangat kuat. Nah, sekarang kita balik lagi ke si kecil, di mana si Paki sedang menemukan dan menyelidiki beberapa telur. Yang ternyata telur-telur itu kepunyaannya Velociraptor. Karena menyangka kalau Paki akan mencuri telurnya, Velociraptor itu lalu menyerang. Paki langsung lari dan bersembunyi di dalam akar pohon. Dari sana dia merengek, sehingga menarik perhatian ibunya untuk datang dan menyelamatkannya. Paki sempat bisa keluar dan melarikan diri lagi, tapi dia malah melewati kawanan Velociraptor yang lain. Akibatnya banyak Velociraptor yang sekarang memburu Paki. Tapi untungnya sang ibu udah tiba. Velociraptor yang melihat sosok besar di depannya tentunya tidak akan mengambil resiko untuk menyerang predator itu. Nah, kemudian Paki bersama dengan ibunya pulang ke rumah nih. Ternyata Paki tidak sendirian, dia punya saudara 2 ekor lagi. Sang induk lalu memberi makan ketiga anaknya itu dengan makanan yang dia simpan di dalam mulutnya. Dilepeh lagi cuy. Nah, ketika lagi pada makan, si Tarbosaurus yang paling kecil alias si Paki itu nggak bisa langsung makan, karena kedua abang-abangnya nggak mengizinkannya. Jadi yang paling tua yang icip duluan, yang paling kecil belakangan. Sang ibu tahu dengan keadaan itu, tetapi memang sengaja dibiarkan. Si ibu pada dasarnya kepengen mendidik anak-anaknya ini sampai suatu hari nanti mereka semua bisa berburu sendiri dan hidup mandiri. Nah, kemudian sang ibu ini pergi lagi untuk berburu. Kali ini dia menemukan seekor Therizinosaurus yang sedang asik grogotin daun. Awalnya Tarbosaurus ini pengen memangsa Therizino, tapi setelah melihat cakar yang begitu besar, dia memilih untuk tidak menyerang. Padahal dalam hatinya Therizino mungkin dia bersyukur gitu kalau si Tarbo nggak jadi nyerang. Nah, kemudian setelah mencari cukup lama, induk Tarbo melihat beberapa Pterosaurus yang dikenal sebagai Henamicus. Mereka ini sedang terbang di langit dan kemudian turun untuk menyimpan makanan. Tetapi kedamaian mereka terganggu oleh kedatangan beberapa Velociraptor. Nah, sementara itu di tempat para anak-anak Tarbosaurus berada, muncul Tarbosaurus yang lain yang juga tiba memasuki kandang mereka. Tarbosaurus ini sangat-sangat kelaparan. Dia bahkan sangat mungkin memangsa sesama jenisnya jika memang harus dilakukan. Untungnya karena dia udah tua, dia bahkan nggak bisa mencium kehadiran anak-anak Tarbosaurus. Dan makhluk itu kemudian beristirahat. Tetapi nggak lama setelah itu sang induk pulang kandang dan langsung mengusir saingannya itu hanya dengan meraung. Nah, karena rumah mereka sudah ditemukan oleh predator lain, sang ibu merasa udah nggak nyaman lagi. Maka dari itu mereka harus pergi demi untuk mencari tempat tinggal yang baru. Paki merasa sedih dong karena harus meninggalkan tempat yang selama ini dia kenal. Di perjalanan, Paki bertemu dengan kawanan Pukiongosaurus. Dan ketika salah satu sauropoda raksasa itu mendekat, Paki langsung kabur begitu melihat ukurannya yang besar. Selama seminggu mereka ini belum makan, karena itu sang ibu memutuskan untuk berburu beberapa kawanan Protoceratops. Setelah melakukan pengamatan, sang ibu memilih salah satu korbannya yang sedang asik mandi lumpur. Namun karena Protoceratops ini bisa berlari cukup cepat, sang induk Tarbo ini gagal cuy mendapatkan makanan. Sementara itu di tempat anak-anaknya berada, Velociraptor mendadak muncul. Mengetahui ada bahaya, Paki bersama salah satu saudaranya bersembunyi. Tetapi yang satu lagi malah asik mengejar capung. Dia lalu ditangkap dan
dan dibunuh oleh Velociraptor yang kelaparan itu. Singkat cerita, musim kemarau pun tiba, dan sang induk sudah terlalu lemah untuk merawat anak-anaknya. 6 bulan kemudian berlalu, kemarau yang menyakitkan kini telah diganti dengan datangnya hujan yang sekarang memberi mereka harapan baru. Harapan kalau jauh di ujung sana terdapat tempat yang layak untuk dihuni. Akhirnya mereka bertiga bermigrasi, bersama dengan kawanan Sintausaurus yang juga bermigrasi dalam jumlah yang sangat besar. Tapi sebelumnya mereka harus melewati padang gurun yang tandus terlebih dahulu. Nah, ketika akan memburu Sintausaurus, salah satu Tarbosaurus muda terlihat kelelahan dan kelaparan. Faktanya mereka sampai sekarang memang belum makan sama sekali. Menjadi predator puncak memang harus membuat sebuah keputusan yang sangat kejam, yaitu meninggalkan anaknya sendiri kelaparan dan akhirnya mati. Sehingga membuat Paki kini menjadi yang terakhir yang selamat dari keturunannya. Di sisi lain, kelompok Velociraptor juga tiba untuk memburu Sintosaurus. Dengan keterampilan berburu mereka, Velociraptor ini mengincar satu ekor Sintosaurus yang paling lelet. Dengan menggunakan cakar-cakarnya yang tajam, mereka berhasil menjatuhkannya. Tetapi belum sempat berpesta, ibunya si Paki datang untuk merebut apa yang sudah dimiliki oleh kawanan Velociraptor. Nah, dari kejauhan, Paki melihat bagaimana ibunya berhasil mengusir Velociraptor. Di sini Paki baru paham kalau yang terkuatlah yang akan bertahan. Selama bertahun-tahun, Paki kini mulai tumbuh besar. Begitu juga dengan insting berburu Paki yang juga sudah ada. Ya, meskipun lebih sering gagal, tetapi Paki nggak pernah menyerah. Sampai pada suatu ketika, dia berhasil menangkap satu ekor Protoceratops kecil. Nah, mengetahui hal itu, sang ibu kini menyadari kalau sudah waktunya bagi Paki untuk pergi dan memulai hidup yang baru. Meskipun awalnya Paki menolak, tetapi ibunya tetap memaksa untuk pergi. Dan sejak saat itu dimulailah perjalanan baru si Tarbosaurus muda ini. Waktu pun berlalu semenjak saat itu. Paki kini sudah tumbuh menjadi dewasa, besar, kuat, dan menjadikannya Tarbosaurus terakhir di eranya. Paki berburu beberapa Sintausaurus dan berhasil memangsa salah satu dari mereka. Nah, ketika sedang asik makan siang, beberapa Velociraptor kemudian muncul. Karena sebelumnya mereka ini mencium bau darah di kejauhan. Tetapi karena nggak bisa menghadapi Tarbosaurus secara langsung, para Velociraptor ini terpaksa harus menunggu sampai si Tarbosaurus kenyang dan pergi. Selama 10 juta tahun, nenek moyang Paki telah menempati daerah ini. Karena itu, perannya di tempat ini sangatlah penting bagi predator seperti dirinya. Singkat cerita, musim kawin pun kini telah tiba, di mana semua dinosaurus sekarang memiliki pasangannya. Sementara Paki, mamen sendirian dia cuy. Paki belum menemukan pasangannya, tetapi rupanya alam berkehendak lain. Setelah 15 hari berkelana, Paki akhirnya menemukan pasangan. Namun rupanya yang ngincer Tarbosaurus betina ini bukan si Paki doang. Ada lagi nih satu Tarbosaurus jantan yang muncul. Dan pastinya akan terjadi pertarungan seru demi memperebutkan sang betina. Sampai pada akhirnya Paki memenangkan pertarungan. Kemudian setelah melalui perjalanan panjang, Paki bersama pasangannya kembali ke sarangnya. Sementara itu perubahan iklim terjadi di seluruh dunia. Pergesekan kerak bumi dan juga letusan gunung berapi menjadi titik awal yang akan menyebabkan banyak spesies dinosaurus yang nggak akan bertahan hidup. 2 bulan berlalu pasca perubahan iklim, Paki juga bahkan hanya mempunyai 2 ekor anak. Bukan cuma itu, keadaan semakin parah dengan datangnya musim kemarau, yang kemudian menyebabkan para Sintosaurus juga mulai bermigrasi. Begitu pula dengan keluarga Paki yang mau nggak mau juga harus mencari tempat tinggal yang baru. Tapi sebelum itu, Paki dan pasangannya akan berburu terlebih dahulu. Sementara kedua induknya berburu, 2 anak Paki sedang asik bermain. Mereka sedang asik mengejar capung. Mereka nggak tahu ya kalau capung di film ini pembawa sial. Karena alih-alih mengejar itu capung, kedua anak Tarbosaurus ini malah memasuki wilayah kekuasaannya Velociraptor. Akibatnya salah satu dari mereka mati karena dimangsa Velociraptor. Nah, satunya lagi memang sempat lari, tapi sialnya dia bertemu dengan Therizinosaurus yang langsung diserang dan dimakan oleh Therizinosaurus. Paki kemudian datang, tapi dia sudah terlambat. Di mana Paki melihat Therizinosaurus itu telah menelan anaknya. Paki yang marah sekaligus takut lalu melawan Therizinosaurus. Dalam sekali serangan, Paki dibuat terjatuh dan terluka oleh cakarnya yang mematikan. Paki sekuat tenaga bangkit kembali nih dan melanjutkan pertarungan. Paki berhasil menggigit leher Therizino. Meskipun Paki juga harus menerima beberapa kali luka sayatan. Namun Therizinosaurus pada akhirnya memang harus mati. Paki telah menjadi pemenang, tapi dia harus membayar mahal karena dia terluka sangat parah. Paki juga bahkan tahu dengan luka yang dimilikinya pasti akan memancing predator lain untuk datang, termasuk Velociraptor. Dan karena itu si betina kemudian meninggalkannya. Kasian cuy. Setelah itu Paki lalu pergi menuju ke pinggir danau. Di sana dia terjatuh. Dan sejak saat itu Paki pun harus mati.
Ending yang ngeselin sekaligus mengharukan. Ngeselin ya karena udah tahu si Paki mau mati gitu, ditinggalin gitu sama pasangannya. Dan yang mengharukan adalah keturunan Paki udah nggak ada lagi. Kalau di part 1 dari 3 bersaudara hanya Paki yang selamat, nah ini nggak ada sama sekali cuy, termasuk si Pakinya. Ya gue paham lah ya, karena cerita ini memang lebih berfokus sama Paki aja. Tapi kalau nggak salah ada part yang ketiga ya. Tapi karena gue nggak yakin kalau itu adalah bagian dari seri ini, jadinya kita recap 2 part di video ini gitu. So, sekian dulu untuk hari ini. Semoga kalian terhibur. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Keren lah semua. Ciao.